Itu definisinya sekumpulan langkah yang tidak ambigu berupa urutan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam kata lain, algoritma itu juga sebagai susunan langkah penyelesaian masalah secara sistematis dan logis. Fungsinya itu untuk memecahkan suatu permasalahan yang terjadi atau ya bisa disebut sebagai solusi. Terus contohnya algoritma itu kayak proses untuk membuat sesuatu, misalnya untuk membuat kopi itu dari menyiapkan alat bahannya, terus tahap mengaduk sampai udah selesai dan mau siap diminum. Terus, yang selanjutnya ada program. Program itu definisinya urutan instruksi yang menentukan bagaimana melakukan komputasi. Program diimplementasikan oleh teknis algoritma yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman. Program itu sama beberapa pakar itu, bisa juga, sebagai kombinasi antara algoritma sama struktur data. Terus selanjutnya ada pemrograman. Pemrograman itu proses mengambil suatu algoritma dan mengkodekannya ke dalam notasi atau bahasa pemrograman tertentu, sehingga dapat dijalankan oleh komputer. Terus yang ketiga ada perbedaan, program sama algoritma. Program itu kumpulan instruksi komputer, sedangkan algoritma adalah metode dan urutan sistematis dalam suatu program. Selanjutnya ada flowchart. Flowchart itu representasi visual dari urutan langkah demi langkah dan keputusan untuk melakukan setiap proses. Flowchart itu bentuknya berupa diagram alir yang menggambarkan algoritma yang terstruktur. Tujuannya untuk menggambarkan tahapan penyelesaian masalah secara lebih sederhana, terurai, rapi, dan jelas menggunakan simbol-simbol yang standar. Untuk membuat flowchart ada beberapa aturan yang harus dilakukan. Yang pertama itu, arah orientasi dari flowchart itu adalah dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Yang kedua, setiap kegiatan atau proses dalam diagram alir harus dinyatakan secara eksplisit. Maksudnya secara eksplisit adalah, tidak secara jelas tanpa ada makna-makna yang lain, gitu. Terus yang ketiga, untuk membuat flowchart itu dimulai dari satu start state dan berakhir pada satu atau lebih terminal akhir. Terakhir, menggunakan kolektor dan off-page connector state dengan label yang sama. Nah, berikut ada simbol-simbol dari flowchart, ada terminal, input-output, proses, decision, connector, offline connector, predefined process, punch card, punch tape, document, sama flow. Berikut adalah salah satu contoh dari flowchart untuk mencari luas lingkaran. Yang pertama, inputnya itu disimbolkan pakai terminal, terus dengan kalimat mulai, terus selanjutnya pakai simbol predefined process, yang perintahnya adalah bukan perintah sih, maksudnya keterangannya adalah V lingkaran kan 3,14 pakainya itu. Terus selanjutnya pakai simbol untuk input radiusnya. Terus selanjutnya pakai simbol proses yang berupa persegi panjang, itu keterangannya luas lingkaran itu kan V kali radiusnya. Terus simbol selanjutnya ada simbol output, hasilnya luas lingkaran nanti, ya hasilnya nanti di dalam output itu. Terus simbol selanjutnya adalah selesai, yang artinya pelaksanaan pembuatan lingkaran itu, proses pembuatan lingkaran itu sudah selesai. Oh iya, luas lingkaran selesai.
Terus flowchart sebelahnya itu sama aja, cuman perbedaannya ada di penggunaan rumus luas lingkaran yang radiusnya menggunakan diameter per bagi 2 gitu. Terus yang subtopik ketiga ada bahasa Python. Bahasa Python itu menggunakan bahasa pemrograman yang dinamis dalam pemrograman berbasis objek. Kenapa bahasa Python banyak digunakan? Itu karena bahasa Python mudah dipelajari karena struktur sintaksnya itu rapi. Terus di bahasa Python itu sering digunakan dalam berbagai program seperti CLA, GUI, ilmu data, web, IoT, game, dan lain-lain. Ini ada kelebihan Python. Yang pertama itu memiliki komunitas yang besar dan aktif. Yang kedua, dapat dijalankan pada platform yang berbeda seperti Windows, Mac, Linux, dan lain-lain. Yang ketiga, sintaks yang singkat, yang ringkas, sederhana, dan mirip kayak bahasa Inggris. Terus yang keempat, didukung oleh banyak library dan yang powerful. Sebelumnya, ini kan kelebihannya udah aku sebutin. Ada yang mau nyoba jawab nggak kekurangan dari Python itu apa aja? Bisa menjawab, Kak? Ya, boleh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kafan Nasrullah. Ya. Salah satu kekurangan dari Python ini Kak, menguras memori banyak. Mungkin itu salah satunya. Terima kasih. Iya, terima kasih atas jawabannya. Mungkin teman-teman lain ada yang ingin menambahkan jawabannya dari Pak? Iya, Kak, izin menjawab. Iya. Baik, perkenalkan nama saya Firmanda. Saya dari biologi B. Jadi kekurangan Python itu antara lain, izin menambahkan, yaitu jika sudah belajar Python, maka jika ingin berpindah ke bahasa pemrograman lain itu akan sulit, Kak. Terus yang kedua, tidak terlalu bagus untuk mobile apps atau untuk aplikasi gitu, Kak. Dan yang ketiga, akses database yang kurang bagus. Terus yang keempat itu memiliki konsumsi memori yang lebih banyak yang disebutkan tadi oleh Kava mungkin, Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih Firmanda sama Kava. Iya, jawabannya sudah benar. Yang disebutkan sama Firmanda tadi udah lengkap ya. Jadi yang pertama, kekurangan Python itu kalau misalnya kalian udah menggunakan terbiasa untuk menggunakan Python, itu kalau mau pindah ke pemrograman lain agak sulit. Terus yang kedua, kalau misalnya yang belum punya mobile apps itu kayak kurang bagus karena belum ada library yang mendukung. Yang ketiga, akses database yang digunakan kurang bagus. Terus sama yang keempat, konsumsi memorinya tuh cukup banyak, jadi ya berat aja kalau misalnya kurang mendukung. Terus aku mau tanya lagi ya, ada yang tahu nggak? Tahu nggak? Kenapa? Oh ya, kalau misalnya ingin berbicara bisa raise hand dulu ya, kalau misalnya itu baru aku persilahkan on mic, baru on mic. Terus aku lanjutin lagi ya, sebelumnya ada yang mau jawab nggak? Manfaatnya di bidang biologi apa aja? Mungkin yang itu bisa raise hand dulu. Iya, Kaliana Zahra boleh silakan menjawab. Perkenalkan, nama saya Kaliana Zahra, izin menjawab, Kak. Untuk manfaat Python di bidang biologi, yang pertama ada akses database dalam jaringan NCBI, sequence DNA, dan filogenetika. Terima kasih.
Ya, terima kasih atas jawabannya. Manfaat. Aku itu enggak sih? Oh iya. Terima kasih atas jawabannya. Udah benar ya jawaban dari Kalyana. Jadi manfaat Python di bidang biology itu akses yang pertama akses database dalam jaringan NCBI, terus untuk sequence DNA, terus yang ketiga ada filogenetika. Mungkin aku tambahin lagi ya, yang tahu aku itu juga bisa untuk pengembangan genetika populasi, sama yang terakhir itu untuk pengembangan struktur protein. Next. Terus selanjutnya ada dasar aturan penulisan sintaks. Yang pertama itu ada indentasi. Dan indentasi merupakan tempat kosong pada permulaan baris kode. Indentasi itu lebih mengatur bagian mana yang lebih menjorok ke dalam dan yang tidak. Ini contohnya kan ada A sama dengan 20, terus bawahnya ada while A kurang dari 20, itu masih sejajar. Terus baris perintah berikutnya itu kan ada print. Nah, printnya itu agak menjorok. Nah, itu yang disebut sama indentansi. Terus yang selanjutnya ada baris perintah. Baris perintah itu memungkinkan sebuah program untuk melakukan pengolahan data, yaitu tempat penulisan input. Ini contohnya print halo semua itu adalah baris perintah dan halo semuanya itu adalah outputnya. Terus selanjutnya ada keterangan program atau komentar. Keterangan program adalah bagian pada program yang tidak dimunculkan pada saat program menjalankan pemerintah. Cara memberikan komentar dapat menambahkan tanda pagar di awal baris perintah. Contohnya seperti yang di PPT itu hashtag tanda pagar, keterangan, program, dan kurung komentar. Next. Bukan gue ngomong. Tipe data itu ada 4 yang dipelajari pada topik hari ini. Yang pertama ada integer, float, string, sama boolean. Terus integer itu merupakan bilangan bulat, positif atau negatif, tanpa pecahan, dengan panjang tak terbatas. 0 juga bisa ya, termasuk integer gitu. Contohnya ya ini ada bilangan 3, 5, 6, 5, 3. Susah. Terus ya udah makanya yang ini. Terus nanti hasilnya berupa int. Terus tipe data selanjutnya adalah float. Float itu bilangan apapun yang memiliki titik desimal atau pecahan. Terus float itu dapat berupa bilangan positif atau negatif yang mengandung 1 atau lebih titik pecahan desimal. Pemisah angkanya menggunakan tanda titik ya teman-teman, seperti pada contoh yang ditampilkan pada PPT. Tipe data selanjutnya adalah string. Tipe data string itu merupakan tipe data yang terdiri dari kumpulan karakter Unicode. Tipe ini dimasukkan ke dalam variabel dengan contoh ya, tanda petik 1, tanda petik 2, tanda petik 3. Contohnya bisa dilihat pada tampilan PPT berikut. Terus selanjutnya ada boolean. Boolean itu tipe data yang mempunyai nilai benar atau salah. Selanjutnya ada subtopik operator aritmatika. Operator aritmatika mempunyai banyak simbol yang juga memiliki arti seperti tanda plus itu artinya penambahan, minus artinya pengurangan, tanda bintang itu artinya perkalian, terus ada slash itu artinya pembagian, terus ada persen itu digunakan sebagai modulo atau sisa pembagian, ada double slash itu eksponen pangkat. Operator aritmatika
Yang pertama itu ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Dalam bahasa pemrograman Python untuk melakukan operasi aritmatika, tipe data yang digunakan itu harus sama. Ini bisa dilihat contohnya ada 200 plus 700 sama dengan terus dijalankan itu hasilnya dapat 900. Itu merupakan operasi aritmatika penjumlahan. Terus untuk operasi aritmatika pengurangan bisa menggunakan tanda minus seperti contohnya 500 minus 75,5 itu jika program dijalankan hasil yang keluar adalah 424,5. Selanjutnya untuk perkalian seperti pada contoh itu ada 40,5 pakai tanda bintang itu dikali 2,2 hasilnya 89,1. Kemudian ada pembagian. Pembagian ini akan selalu pembagian yang /1, yang hanya 1 itu artinya akan selalu mengembalikan nilai float. Contohnya ada 100 bagi 8, itu kan bilangan, maksudnya bukan ya desimal kan hasilnya, ya jadinya pakai yang /1. Terus kemudian ada pembagian integer yang akan selalu mengembalikan nilai integer seperti 400 dibagi 40 kan hasilnya 10, bilangan bukan bilangan desimal gitu. Terus ini ada eksponen pangkat. Pangkat itu bisa menggunakan double bintang seperti pada 30. Pangkat 3 itu hasilnya sama dengan 27.000. Kemudian ada 5. Ini adalah namanya operator bitwise ya, mohon maaf. Operator bitwise. Jadi ya gitu 5 pangkat 3. Gimana ya? 5. Ya pokoknya gitu deh. Nanti dijelasin pada saat demo ya. Next. Selanjutnya ada operator modulus. Operator modulus itu mengembalikan sisa dari suatu pembagian. Contohnya yang gampangnya kan 10 bagi 3. Kalau misalnya menggunakan pembagian biasa itu kan hasilnya 3,9. Cuma kalau misalnya pakai operator modulus dengan simbol tanda persen ini, hasilnya itu akan diperoleh sisa pembagiannya. Next. Selanjutnya ini operasi penggunaan simbol yang perlu diperhatikan. Mohon maaf, ini aku ulangin. Jadi ini yang perlu diperhatikan saat menjalankan operasi itu tanda kurung akan mengubah urutan operasi. Jadi perhitungan itu dimulai dari eksponennya akan dieksekusi terlebih dahulu, kemudian akan mengerjakan perkalian dan pembagian, lalu penjumlahan, baru pengurangan. Terus subtopik yang terakhir ada input dan output. Input itu proses untuk memasukkan sebuah data lewat keyboard atau sebuah file sumber eksternal. Kemudian kalau output itu proses untuk mengeluarkan data atau hasil operasi komputer yang ditampilkan ke layar komputer. Nah, ini berikut adalah contoh input dan output. Contohnya ada print dalam buka kurung, kutip selamat sore dan tetap semangat ya teman-teman praktikan. Itu merupakan kalimat input, dan selamat sore tetap semangat ya teman-teman praktikan itu adalah kalimat output. Oke, sekian presentasi yang udah aku sampaikan. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu atau mungkin diulang karena mungkin kecepatan atau masih kurang paham gitu, bisa raise hand ya. Habis ini kita demo.
Bagaimana teman-teman? Iya, silakan Asyabul Kafi, boleh. Mungkin untuk saat ini cukup Kak, langsung demo aja. Mungkin nanti teman-teman juga nanya pas demo. Oh Terima iya, kasih. Oh iya, terima kasih atas masukannya. Mari kita demo. Apa udah terlihat semua teman-teman? Share screen Sudah, aku. Kak. Sudah, Kak. Udah? Sudah, Kak. Oke. Malah aku. Jadi yang pertama itu ada indenasi. Indenasi kan tadi bagian yang menjorok ya, baris yang menjorok ya. Contohnya ini kan ada A. Tunggu aku demo juga. Oh iya, sebelumnya aku mengingetin kalau misalnya ada yang mau nge-record silakan, soalnya ini kan Zoom-nya pakai punyanya UB ya. Jadi asisten juga dikasihnya agak nantian gitu. Jadi belum janji juga bisa ngasih itunya atau enggak. Tapi nanti coba aku tanyain sama Dede ya. Tapi kalau yang mau record bisa silakan di-record sebelum aku mulai. Aku Oke. Aku mulai demonya ya. Itu aja. Salah. Oke, seperti contohnya, misalnya kita A sama dengan berapa jumlahnya ya, terserah kalian, misalnya 6, terus if, perintah if, terus dikasih A misalnya lebih dari 6, terus dilanjutkan
Nah, ini bagian yang agak menjorok, ini disebut sama indentansinya ya. Terus masukin aja print, misalnya jumlah kelereng. Terus lanjutin lagi, A sama dengan A misalnya ditambah berapa ya? Tambah 3. Oh iya. Nah, ini bagian yang menjorok ini disebutnya indentansi, indentasi. Selanjutnya yang kedua dasar sintaks yang kedua ada baris perintah. Nah, baris perintah itu adalah yang seperti X sama dengan 2, X sama dengan 3, print X dalam kurung X plus Y, ini disebutnya baris perintah ya. Terus ini baris X sama dengan 2 itu adalah baris perintah yang pertama. Y sama dengan 3 itu baris perintah yang kedua. Print dalam kurung X plus Y ini adalah baris perintah yang ketiga. Ini bisa langsung dijalankan programnya. Hasilnya 5. 2 tambah 3 kan 5. Secara singkatnya. Kemudian ada keterangan program atau komentar. Keterangan program atau komentar kan tadi bisa dilambangkan pakai tanda hashtag ya, tanda tagar atau tagar. Jadi nilai X yang ditambahkan dengan nilai Y itu adalah keterangan komentarnya, keterangan programnya. Gitu. Selanjutnya ada integer. Integer kan tadi bilangan bulat ya, intinya bisa positif, negatif, atau 0. Misalnya A bilang sama dengan minus. Terus untuk menjalankan programnya bisa di print, type, terus bisa pencet ini ya, run cell-nya atau control enter. Nah, nanti hasil outputnya itu berupa namanya dengan kode int. Selanjutnya ada tipe data float. Float itu kan intinya tadi punya titik desimal ya, atau berupa pecahan. Nah, itu pemisahannya menggunakan tanda titik. Misalnya nilai A yang dimasukkan misalnya 8. Terus untuk menjalankan programnya bisa diketik print, terus type, terus programnya bisa dijalankan. Maaf, salahnya di mana? Oh, sorry, ininya pakai titik. Nah, benar kan? Ya, jadi ini hasil outputnya berupa apa sama dengan tipe datanya yaitu float. Terus tipe data selanjutnya ada string. String itu bisa pakai 1 petik, 2 petik, atau 3 petik. Namun yang umum digunakan 2 petik. Contohnya tanda petik 2 yang digunakan pada perintah ini itu untuk membedakan antara
tanda petik 1 yang ada pada kata Jumat ya. Soalnya kalau misalnya pakai tanda petik 1 nanti hasilnya akan berbeda. Ada yang on mic ya? Ini contoh yang misalnya ini contoh kalau pakai tanda petik yang biasa tapi menggunakan kata Jumat. Nah, jadi sintaksnya itu error ya, invalid karena bingung gitu loh. Ini kan nggak ada pembedanya. Paham kan maksudnya perbedaannya antara string yang atas sama string yang bawah? Gitu. Kalau misalnya tanda petik 3 itu adalah docstring. Docstring itu simpelnya untuk lanjutan baris perintah di baris yang baru gitu. Tapi jarang dipakai, jadinya biasanya pakai yang petik 2 aja. Terus selanjutnya ada tipe data boolean. Tipe data boolean itu menunjukkan hanya menunjukkan nilai benar atau salah. Jadi misalnya ini ada print, aku masukin. Ini kan baris perintahnya yang pertama ada A sama dengan true, yang B sama dengan false. Terus aku masukin baris perintahnya itu ada print 100 kurang dari 20. Yang selanjutnya ada 100 lebih dari 20. Nah, setelah dijalankan programnya akan otomatis menyatakan false, true atau false gitu. Contohnya. Begini ya teman-teman contohnya dari boolean yang sederhana. Terus selanjutnya ada tipe boolean yang pakai if, ellipse, sama else. Bisa dilihat pada layar kalian masing-masing. Cara buatnya sebentar.
Setelah baris perintah udah ditulis semua, terus program bisa dijalankan. Nah, hasilnya berupa kalimat variabel X itu lebih besar daripada variabel Y. Berarti kan ini benar dan salah. Gitu. Ini pernyataan yang benar, ini pernyataan yang salah. Gitu. Selanjutnya ada operator aritmatika. Yang pertama ada aritmatika pengurangan, sama seperti sebelumnya yang aku contohkan tadi yang ada di singkat ya, ada di PPT. Itu untuk pengurangan bisa pakai simbol tanda minus ya. Itu misalnya ada misalnya 99 kurang 88 gitu. Terus langsung aja programnya dijalankan. Tanda spasi di sini sebenarnya nggak ngaruh, cuma kayak biar kelihatan lebih jelas aja gitu. Gitu. Sama perkalian juga kalau misalnya ininya udah ditulis bilangannya A sama B-nya, A-nya di sini aku pakai 5930 dikali sama 837, terus lalu programnya dijalankan. Nah, ini langsung muncul hasilnya itu 4.963.410 gitu. Terus selanjutnya ada operasi aritmatika pembagian pakai yang /1 yang menunjukkan bilangan pembagian untuk bilangan desimal yang hasilnya desimal. Itu di sini aku contohnya pakai 620 dibagi sama 8 itu hasilnya ini aku jalankan programnya, langsung aku jalankan, hasilnya 77,5. Selanjutnya ada operasi aritmatika pembagian yang hasilnya berupa bilangan bilangan bukan desimal. Itu ada A-nya aku masukin 729 dibagi sama 9, itu ketika program dijalankan hasilnya ada 81. Selanjutnya ada operasi aritmatika pangkat. Pangkat itu kan disimbolkan pakai tanda bintang simbol 2 bintang ya. Ya udah jadi 3 pangkat 10 itu hasilnya 59.049. Selanjutnya ada operasi aritmatika bitwise pakai simbol panah ke atas ini. Hasilnya kalau udah dijalankan programnya ada 13. Selanjutnya ada operator modulus seperti yang udah aku bilang pada PPT tadi. Operator modulus itu merupakan pembagian yang hasilnya berupa sisa bilangannya. 10 bagi 7 itu kan hasilnya 1, berapa kalau misalnya pakai hasil yang biasa. Cuma kalau modulus itu kan menunjukkan sisanya, jadi hasilnya 3 gitu loh. Terus selanjutnya ada operasi aritmatika campuran. Ini sebenarnya atas di bawah itu sama ininya, cuma perbedaannya adalah penggunaan tanda kurung. Penggunaan tanda kurung itu berpengaruh sama sistem pengerjaan soalnya ya. Kalau misalnya di sini kan nggak ada tanda kurungnya, jadi ngerjainnya kayak urut gitu. Terus kalau misalnya yang bawah ini kan ada tanda kurungnya, jadi kan kalau misalnya tanda kurung kan itu operasi itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, ini ada 4 tambah 7 min dalam kurung 5 kali 3,2 tutup kurung 2 kali dipangkatkan 2. Nah, itu hasilnya 25 gitu. Terus ini langsung aja ya, nggak usah pakai print, langsung jalankan programnya kalau misalnya udah digunakan simbol-simbolnya. Yang terakhir ada input sama output. Itu ada kalimat baris perintah yaitu print dalam kurung selamat sore dan tetap semangat. Itu adalah inputnya. Terus yang bawahnya ini setelah program dijalankan, outputnya adalah berupa selamat sore dan tetap semangat. Seperti itu demo yang ada pada topik ini. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan?
Apakah sudah jelas teman-teman? Sebelumnya aku mau nanya, tadi ada yang record nggak? Yang record siapa? Yang record bisa raise hand coba. Halo Mozart. Kamu nge-record dari awal sampai akhir tadi pas aku demo? Oke, makasih ya. Nanti bisa sharing sama teman-temannya. Makasih ya udah bantu record. Oke, terus teman-teman lain masih ada yang ingin ditanyakan? Sebelum aku mau bahas kayaknya sedikit untuk pembahasan di laporan. Saya izin bertanya. Ya, Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufan Nasrullah. Izin bertanya, Kak, tadi yang operasi pembagian itu kan ada yang /1 sama 2. Kan kalau /1 itu untuk yang hasilnya desimal. Terus kalau bilangan yang mau kita bagi ini kan jumlahnya besar gitu, itu berarti kita harus memperkirakan ini jadinya desimal atau bulat, sehingga kita bisa tahu ini pakai yang /1 atau /2 atau gimana Kak ya, untuk penggunaan /1 atau 2-nya itu. oh iya. Jadi kalau misalnya bilangan, sebenarnya itu sama aja sih. Tanda itu tuh sebenarnya artinya pembagian. Cuma kalau misalnya di itunya apa ya, di Oh ya teman-teman, aku izin masuk ya untuk menjawab pertanyaan tadi. Di sini aku mau share screen bentar ya. Tadi kan ada yang tanya, aku sambil share screen aja ya biar lebih jelas. Nah, tadi kan ada yang tanya nih perbedaan pembagian /1 sama /2 apa sih sebenarnya. Jadi kalau udah dibahas di modul tuh bahwa /1 tuh cuma pembagian biasa gitu, tapi kalau /2 itu tuh namanya floor division. Nah, jadi dia tuh pembagian tapi dibulatkan ke bawah juga gitu. Misalnya kayak gini nih. Aku demoin yang pakai /1 ya, yang pakai /1 doang. Nah, ini kalian nanti bisa lihat perbedaannya ya di sini nanti. Nah, misalnya 10 kita bagi 3. Nah, ini yang gunain /1. Nah, kalian lihat kan kalau kita hanya pembagian menggunakan /1 tuh hasilnya tuh 3 ini ya. Nah, hasilnya tuh benar-benar dari pembagian murni gitu loh, nggak ada pembulatan ke bawah atau pembulatan ke atas. Tapi ketika kalian menggunakan /2 itu hasilnya tuh ada pembulatan ke bawah gitu. Oke. Nah, aku coba ya di sini sekalian memakai /2. Sebentar aku
hentikan anotasi. Di sini aku pakai yang /2 ya. /2. Misalnya kayak gini. Nah, kalian nanti lihat perbedaannya dibagi 3. Nah, di sini kan terlihat ya bedanya kalau pakai /1 sama /2. Kalau pakai /1 tuh benar-benar pembagian murni, nggak ada apa-apa. Tapi kalau pakai /2 dia tuh dibagi tapi juga dibulatin ke bawah. Jadi hasilnya tuh benar-benar integer, nilai bulat. Kalau yang /1 ini kan tipe data float ya, ada komanya nih. Di sini ada komanya. Kalau di sini tuh benar-benar tipe data integer, benar-benar bilangan bulat karena di sini tuh dibulatin ke bawah. Biasa disebut juga float division. Itu. Nah, ini namanya yang pakai /2. Nah, kapan sih digunain /2 ya? Kalau kalian mau pembagian yang langsung dibulatin ke bawah ya, kalian pakai yang /2 ini. Pakai yang float division ini. Tapi kalau kalian mau pembagian biasa, nggak yang dibulatin, ya udah kalian pakai yang /1. Oke, seperti itu. Apakah menjawab tadi? Siapa yang bertanya tadi? Ya Kak, terima kasih menjawab. Terus Kak, tadi yang pas demo dijelaskan eksponen atau pangkat itu ada yang operator bitwise itu maksudnya apa ya Kak? Oke, aku jelasin sekalian ya di sini kalau gitu. Aku share lagi. Sebentar. Kalian sambil buka di modul ya nih. Di modul tuh contohnya udah aku enak. Aku sambil jelasin di modulnya. Bentar, aku buka sekalian ya. Ini aku kelihatan kan yang aku share screen? Kelihatan, Dek. Oke. Operator. Aku jelasin di sini sekalian ya, aku retoretin. Gimana ya bitwise? Nah, ini masih gerbang logika. Ini operator di mana operator bitwise? Sebentar. Nah, ini. Nah, kalau di Python, kalau kalian mau eksponen kan gini, misalnya 2 pangkat 2 nih misalnya. Kalau eksponen tuh dia tuh pakai yang ini bintang 2 kali. Tapi kalau kalian pakai yang kayak tanda kayak gini, nah biasanya kan kalau di kalkulator kan makainya kayak gini kan. Nah, kalau di Python kalau tanda kayak gini tuh dibaca operasi bitwise gitu. Nah, kalau kita jalinin, nah dia tuh 0. Kenapa kok dia tuh 0 gitu? Kenapa kok hasilnya gini? Nah, jadi aku coret-coretin di sini aja wes. Aku coret-coret ya. Nah, jadi pada operasi bitwise dia tuh ngubah dulu suatu bilangan tuh menjadi nilai bitnya itu. Di sini ada nilai bit. Ini nilai bit ya. Atau binary. Jadi setiap bilangan misalnya 1. 1 tuh direpresentasikan dengan nilai bit. Nilai bit di sini ada 8 0000001. Ini adalah nilai biner dari 1. Nah, di sini operator bitwise tuh dia tuh misalnya ini contohnya ini aja. Kalian kelihatan kan? Nah, contohnya tuh ini. Di sini ada operasi 4 XOR 8. Nah, sebelum mereka dilakukan operasi, mereka tuh diubah ke dalam nilai binernya dulu. 4 ini diubah ke nilai binernya. Nilai binernya 4 tuh kayak gini. Nah, 8 ini juga diubah ke nilai binernya ini.
Jadi ini ada 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Terus di sini ada 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Nah, sebenarnya kalau kalian mau lebih kayak paham tentang operasi bitwise, kalian tuh harus paham dulu yang namanya gerbang logika. Jadi kan ada gerbang logika AND, gerbang logika OR gitu-gitu. Kalian harus paham perilakunya mereka tuh kayak gimana kalau kita misalnya gunain gerbang OR, gerbang AND tuh kayak gimana. Nah itu nanti tenang aja, itu nanti bakal dibahas di materi seleksi kondisi. Jadi di sini kalian kalau masih bingung itu wajar, nggak usah diporsir diri kalian supaya harus benar-benar mengerti. Oke, nah di sini kan kita lihat nih, nanti dilakukan operasi nih, 0 ini sama 0 ini, 0 ini sama 0 ini, 1 sama 0 itu nanti bakal dihitung. Gitu. Nah, di sini kan udah aku kasih keterangan nih, sini. Kalian lihat yang ini. Nah, di sini kan ketika 0 bertemu 0 itu hasilnya 0. Ketika 1 bertemu 1 itu hasilnya 0. Tapi ketika salah satu dari 0 atau 1 itu hasilnya ada 1, di sini ada 1. Nah, kalian pahami ini dulu. Ketika 0 dan 0, 0. Ketika 1 dan 1 itu 0. Ketika 0, 1 itu hasilnya 1. Ketika 1 dan 0 itu hasilnya 0. Jadi, di sini dioperasiin bit per bit. Kalau kalimatnya kayak gitu. Nah, di sini kan ada 0 dan 0. Berarti kan 0. Nah, ini kan 0 kayak gini. Ini 0 dan 0, 0. Nah, terus di sini 0 dan 1. Ini kan 1 dan 0 berarti 1. Terus di sini 0 dan 1 berarti 1. Nah, selanjutnya kan 0, 0, 0, 0, 0. Nah, kita tuh dapat ini. Ini hasil dari operasi bitwise itu ini. Aku ganti warnanya. Aduh hilang. Nah, hasil dari operasi bitwise itu ini. Ini ya hasil dari operasi bitwise. Nah, terus nilai biner ini tuh diubah ke dalam bentuk angka biasa. Nah, diubahnya jadi hasilnya tuh 12. Ya kayak gitu. Ini jadi yang namanya operasi bitwise. Dia tuh diubah ke dalam angka biner satu bilangan tersebut. Kayak gitu dulu. Oke. Tadi siapa yang bertanya? Apakah sudah menjawab? Oke Kak, sudah Kak. Terima kasih. Nanti kalau masih bingung, nggak apa-apa tanya ke asistennya lagi ya. Soalnya emang ini kan hal baru ya buat kalian. Jadi kalau bingung itu wajar. Oke. Tadi kayaknya ada yang raise hand lagi. Silahkan ya kalau ingin bertanya. Akan teman-teman nggak apa-apa di sini santai aja kalau emang mau bertanya ya udah langsung respect aja tanya gitu. Soalnya nanti daripada bingung buat laporannya mending tanyain sekarang aja. Oh ya di sini kalian juga jangan lupa harus nyoba sendiri ya selama praktikum kalian juga harus buka Google Colab. Kalau semisal kalian masih bingung cara Google Colab ya udah kalian tanyain di sini nih Raisen Kak masih bingung nih cara gunain Google Colab kayak gimana. Pokoknya pertanyaannya tuh nggak harus berbobot atau kalian mau bingungnya dimanapun ya udah tanyain aja gitu nggak usah mikir aduh pertanyaanku nih berbobot atau enggak sehingga jadi kalian nggak berani bertanya gitu. Pokoknya langsung tanyain aja nggak apa-apa. Ya teman-teman silakan bertanya ya ini masih ditunggu. Atau masih bingung nih kok diam-diam ini sebenarnya udah paham atau masih bingung ya?
Oh ya, aku mau nyampein. Tadi kan sama Kak Norin kan sempat dijelasin ya kayak tipe data. Nah, itu tadi kalau misal kalian kan lihat kayak ada if, elif, else. Nah, itu nggak usah kalian pahamin dulu, nggak apa-apa. Itu cuma contoh sederhana aja buat perkenalan. Itu nanti bakal dibahas di topik seleksi kondisi gitu. Jadi kalau kalian nggak paham apa itu if, apa itu elif, apa itu else, itu nggak apa-apa untuk sekarang. Nanti bakal dijelasin lebih lanjut di topik seleksi kondisi kayak gitu. Kalian cukup pahami yang inti-intinya aja gitu. Silahkan kalau mau bertanya. Kalau emang nggak ada yang bertanya, ya udah aku kembaliin ke Kak Norin. Iya, terima kasih Dede atas tambahan materinya. Sebelumnya aku mau nanya, mungkin dua orang apa ya sekitar dua orang, apa ada yang bisa ngasih kesimpulan dari apa yang udah disampaikan kami hari ini? Mungkin boleh Raisen. Silakan teman-teman yang mau menyampaikan kesimpulannya, mungkin dua orang. Lumayan loh untuk tambah-tambah nilai. Iya, Sabul silakan. Izin menjawab Kak. Perkenalkan nama saya Muhammad Asluka Rahman. Jadi kesimpulannya hari ini itu kita mempelajari basic Python. Nah, dalam basic Python itu ada beberapa subbab yang tadi dibahas oleh kakak, yaitu diantaranya ada algoritma, flowchart, bahasa Python, tipe data, operator aritmatika, dan yang terakhir input maupun output. Untuk algoritma sendiri itu sesuai yang sudah dijelaskan oleh kakak tadi, yaitu sekumpulan angka yang tidak ambigu berupa urutan untuk mencapai tujuan tertentu yang fungsinya adalah untuk memecahkan suatu permasalahan yang terjadi. Seperti contohnya algoritma untuk membuat suatu kopi sampai tahap mengaduk. Lalu di algoritma juga ada program. Nah, ini bentar Kak, aku jelasin satu-satu Kak. Atau cuma tadi aja? Intinya aja. Oh ya, intinya aja Secara Kak. singkat aja. Ya intinya tadi juga sudah dilakukan demo, yaitu untuk melakukan operasi aritmatika dan juga tipe data seperti integer, float, string, dan boolean. Lalu untuk operasi aritmatikanya tadi ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Yang terakhir untuk input-output juga dijelaskan pengertiannya dan juga cara pembuatannya. Ya, terima kasih Kak. Iya, terima kasih ya Sabul. Selanjutnya ada Firmanda, silahkan. Ya baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Firmanda Surya Bakrisna dari kelas biologi B. Ya, jadi kesimpulan praktikum hari ini mungkin menambahkan dari Asabul karena ini tadi sudah dijelaskan berbagai macam karena materinya tadi basic Python mungkin masih awal-awal, jadi basic materi yang basic dan kemudian ini tadi juga ada penjelasan tentang eksponen pangkat yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Dede, dan mungkin karena ini masih basic
katanya kakaknya nggak usah takut salah karena ini merupakan materi baru dan dari kita ini mungkin juga masih baru, jadi jangan takut salah. Dan kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan gitu aja Kak. Terima kasih. Iya. Terima kasih Firmanda. Oke, karena mempersingkat waktu aja, sebelum post test, aku mau share screen sebentar ini mengenai format laporan kalian. Oke, untuk bab satunya seperti biasa, latar belakang, tujuan, manfaat, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, sama manfaat. Terus untuk bab 2-nya, tinjauan pustaka, itu yang pertama 2.1 itu pengertian algoritma, yang kedua itu perbedaan program dengan algoritma, yang ketiga ada pengertian dan manfaat Python, yang keempat ada pengertian baris perintah, yang kelima ada pengertian dan contoh tipe data. Tipe datanya ada 4 ya, tadi dijelasin semua, terus dikasih contohnya juga, citasinya juga, semua ini pakai citasi ya. Terus yang kelima ada pengertian dan output. Untuk rumusan masalah sama tujuan itu disesuaikan sama poin pembahasan yang ada di tinjauan pustaka. Berarti nanti rumusan masalahnya ada 6 poin yang mencakup ini. Tujuannya juga ada 6 poin. Mencakup ini juga. Terus selanjutnya ada metode yang pertama 3.1 itu waktu dan tempat. Ini nanti kalimatnya kira-kira seperti ini. Kemudian 3.2 tuh ada metodologinya itu kalian jelasin cara buka Google Kolaborator sampai layout pemakaiannya tadi yang sampai bisa masukin baris perintah itu menggunakan kalimat pasif disertai screenshot setiap langkahnya. Jangan lupa gambar yang di-insert ke laporan itu nanti di rata tengah. Iya, pokoknya di tengah, terus jangan lupa di border. Terus selanjutnya apa ya? Oh ya, selanjutnya ada bab 4 itu yang pembahasan. Yang pertama ada flowchart. Kalian bisa buat flowchartnya disesuaikan sama program yang dipilih pada poin 424 atau 425. Salah satu aja. Nah, jadi ini kan 424, 425 itu kalian buat dua, yang satu luas bangun datar, yang satu volume bangun ruang. Itu pilih salah satu, boleh segitiga, boleh trapesium, boleh belah ketupat. Misalnya kalian pilih segitiga, ya udah berarti judulnya program luas bangun datar, terus segitiga dijelasin gimana segitiganya. Terus yang 425 itu kan volume bangun ruang. Nah, itu kalian boleh pilih salah satu, tabung, bola, atau kubus. Nah, nanti di 4.1 pembahasannya itu nggak ngikutin ini aja ya. Langsung perintah, masalah, titik 2, terus input, proses, decision, sama output. Tenang aja nanti ini format laporannya bakal aku kirim di GCR juga. Terus ini buat flowchartnya bisa kalian pakai itu shape yang ada di Google sheet di Microsoft Word. Jangan lupa di screenshot terus di di border, terus dikasih keterangan gambar. Terus ini flowchartnya nggak perlu disitasi, jadi gambarnya juga nggak perlu disitasi. Terus selanjutnya ada 4.2 itu ada pengaplikasian tipe data, 421 integer.
422 itu float, 423 itu string, 424 itu boolean. Untuk tipe data itu sesuaikan sama yang ada di PPT, cuma kalimatnya dibedain aja ya gitu. Kalau misalnya tadi kan di contoh ini apa, nanti kalian bisa pakai nama-nama yang lain gitu. Asal beda sama yang di PPT gitu. Terus apa namanya? Gambar yang di screenshot itu mencakup input sama outputnya. Terus pembahasan 425 nih harusnya. 425, 426. 425 itu tadi kan yang kalau misalnya yang di 41 itu kan cuma ada flowchartnya doang. Terus kalau misalnya 425 sama 426 itu kalian jelasin gimana tahapannya, terus mulai dari masukan perintah, menjalani programnya, input sampai outputnya. Terus ini yang 425, 426 ini kan pakai apa namanya, pakai Google Collaborator ya, nanti di screenshot input sama outputnya juga. Ini yang volume bangun ruang ini ketentuannya sama kayak luas bangun datar. Terus 4.3 troubleshooting. Troubleshooting ini cukup satu paragraf aja kalian tulis kendala yang kalian amati, misalnya saat di run programnya error gitu. Terus kasih solusinya gimana gitu. Terus, bentar, aku benar terus kalian. Terus bab 5 itu ada penutup, 5.1 kesimpulan, 5.2 saran. Terus udah daftar pustakanya kalian sesuaiin aja sama pedoman DBUB. Terus ini ada hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, semua bahasan itu dikasih gambar screenshot, terutama untuk yang di bab 4 pembahasannya. Terus gambar screenshotnya itu dibedakan ya, input sama outputnya. Jadi kayak input gambar sendiri, outputnya juga gambar sendiri gitu. Diusahakan screenshot atau gambarnya yang jelas ya. Terus ini contoh screenshotnya. Ini contoh screenshot output input. Ini yang bawah ada screenshot outputnya gini. Terus kalau misalnya penulisan sintak pada paragraf, jangan lupa dikasih fontnya diganti, disesuaikan sama ketentuannya, dan juga di highlight sama warna abu-abu ya. Terus ini pengumpulan laporan itu hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 jam 23.59. Diperhatikan ya teman-teman, waktu pengumpulannya kan kemarin udah diingetin juga, mungkin beberapa teman-teman ada yang ketemu asisten terus dikasih beberapa masukan, disampaikan juga ke teman-temannya yang kemarin hari apa ya kemarin, Sabtu ya, Jumat, pokoknya ya minggu kemarin ketemu sama asisten di Atsiri, diingat-ingat ya. Terus ini ada format apa? Oh, format penamaan. Oh iya, kapital semua apa? Oh iya, format penamaannya kayak gini, cuman ini aku masih salah, ini harusnya pakai kapital semua. Diingat-ingat ya teman-teman. Terus kalau misalnya apabila ada kendala pengumpulan pas pengerjaan, pengumpulan atau lain-lainnya gitu, bisa hubungin aku di WA. Ya udah sih itu aja kayaknya. Oh iya, kalau misalnya gambar-gambar kayak screenshot pribadi itu tuh ini kan kalau yang di layar kan ada sumber pribadi gitu kan ya. Kalau yang kalian tahun ini nggak usah, langsung aja gambar, terus bawahnya nggak usah pakai citasi, langsung aja gambar, misalnya gambar 1 input tipe data apa gitu. Nggak usah pakai citasi. Tapi kalau misalnya gambar yang pada pembahasan tinjauan pusaka
yang kalian ngambil dari buku, kalian ambil dari mana gitu, itu wajib dikasih citasi ya. Citasinya dimasukin ke daftar pustaka. Udah sih itu aja pembahasannya yang ada di laporan ini. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi? Oh iya teman-teman diperhatikan ya apa-apa yang udah disampaikan sama asisten kemarin. Jangan ada yang telat. Maksudnya ya jangan jadikan beban. Ini jadi bentuk tanggung jawab, pemenuhan tanggung jawab aja. Apa yang udah kalian pilih kan pasti ada yang harus dilakukan. Jujur nggak munafik, nggak bohong, nggak mau dipungkiri. Aku juga ngerjain laporan kadang hamin 1 gitu, atau ngumpulin misalnya udah jam 2-3-an gitu, pernah. Dan ya itu tidak itu terjadi, tapi ya diusahakan kalian mengerjakannya semaksimal mungkin sesuai sama format yang udah dikasih gitu. Terus apalagi ya? Ya pokoknya kalau misalnya masih ada ragu atau bingung atau kendala apa gitu, pokoknya chat aja ke aku gitu, kabarin, intinya mah kabarin. Kalau misalnya kalian ngabarin kan kita berdua ya kita bisa cari solusi sama-sama gimana enaknya. Terus apa ya? Apalagi ya? Sama aku izin masuk ya. Jadi kalau dari kalian misalnya emang masih bingung sama format atau cara pengerjaan dari laporannya, itu bisa bilang aja ke asisten. Soalnya daripada laporannya kosong terus nggak keisi, terus alasannya kalian masih belum ngerti, mendingan langsung ditanya aja. Dan karena ini pembahasannya juga kalau dilihat-lihat itu lumayan banyak ya, mendingan dicicil dari sekarang. Dan kalau ada yang bingung bisa segera ditanyain daripada nanyain asistennya H-1 atau H pas pengumpulan itu sendiri. Biar lebih gampang untuk kalian juga. Oh iya, sesuai sama perjanjian kemarin di Atsiri sama di DPR, untuk beberapa teman-teman udah disepakati ya kalau misalnya untuk topik 3 ini, mulai topik 3 ini dan seterusnya, kalau misalnya pengumpulannya udah lebih dari deadline itu udah nggak ada toleransi nilai lagi kayak topik-topik sebelumnya. Itu nilainya langsung 0 ya. Jadi aku harap banget untuk kalian bisa ngerjakan dengan semaksimal mungkin sama tepat waktu untuk pengumpulannya. Gitu. Udah sih gitu aja. Aku kasih waktu, mau kasih waktu belajar nggak untuk post test? Apa mau langsung aja?